Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah akan melahirkan izzah, harga diri. Umat itu akan terbentuk kekuatannya, hatinya, pikirannya maupun kegiatannya. Jika umat itu membiasakan sholat berjamaah, tidak akan mudah diintervensi, tidak akan mudah dipermainkan orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kiram wa sallama tasliman katsiran ma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan imam sholat kita, sholat subuh berjamaah. Hadirin hadirat kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada subuh pagi ini kita dapat melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Harapan kita mudah-mudahan sholat berjamaah ini akan dijadikan sebagai sebuah kebutuhan. Karena apa? Karena ternyata sholat berjamaah itu di samping nilai pahalanya lebih tinggi dibanding sendirian, juga akan melahirkan kekuatan, akan melahirkan izzah, harga diri. Umat itu akan terbentuk kekuatannya, hatinya, pikirannya maupun kegiatannya. Jika umat itu membiasakan sholat berjamaah, tidak akan mudah diintervensi, tidak akan mudah dipermainkan orang-orang yang kurang bertanggung jawab, yang tidak senang dengan kesatuan, dengan persatuan umat, yang tidak senang dengan kekuatan umat. Dan ini secara eksplisit ditegaskan dalam Al-Quran di ujung surat Al-Fatah, surat ke-48, ayat yang terakhir, ayat 28. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada tarahum ruk'an sujada tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang beriman bersamanya, mereka lah orang-orang yang punya tegas, punya sikap yang tegas, tidak bisa dipermainkan orang-orang yang tidak beriman. Tapi ada kecintaan yang mendalam antara sama mereka, antara sama orang-orang yang beriman. Ada ta'liful qulub, kesatuan hati. Ada ta'liful fikrah, kesatuan pemikiran. Dan ada ta'liful harakah, kesatuan pekerjaan, perbuatan, kesatuan gerakan. Ta'liful qulub, ta'liful fikrah, dan ta'liful harakah.
Kenapa Rasulullah dan para sahabat generasi pertama punya kekuatan yang dahsyat? Tarahum ruka'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwan. Kau lihat mereka itu sujud bersama-sama, artinya sholat berjamaah dijadikan sebagai kebiasaan, kebutuhan. Tarahum ruka'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwan. Mereka mengharapkan keutamaan dari Allah dan keridhaan. Apalagi sholat subuh, ya. Sesibuk apapun kita usahakan berjamaah di masjid. Karena sholat subuh berjamaah ini sholat yang diperhatikan oleh dua malaikat, malaikat siang dan malaikat malam. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Pada waktu subuh itu yata'aqabuna fikum, beriringan di atas kamu sekalian, malaikatun bil-laili, malaikat malam yang sudah menyelesaikan tugasnya kembali ke tempatnya, wal malaikatun bin-nahar, dan turun malaikat siang. Bayangkan disaksikan oleh dua malaikat, didoakan oleh dua malaikat. Karena itu di tempat manapun kita berada, apapun posisi jabatan kerjaan kita, jadikan sholat itu, jadikan sholat berjamaah sebagai sebuah kebutuhan. Insya Allah akan lain kekuatan. Kenapa umat sekarang mudah diintervensi, dipermainkan yang lain? Karena belum terpaut hatinya ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Dengan satu harapan, kalau kita terbiasa sholat berjamaah, ibadah berjamaah, akan terus pada berjamaah dalam bidang muamalah. Karena kekuatan umat itu justru pada dua hal. Pertama, pada kekuatan ibadah mahdhah, yang kedua pada kekuatan muamalah. Muamalah itu yang bisa masukkan pembangunan umat, pembangunan pendidikan, pembangunan ekonomi, perdebatan politik dan lain sebagainya, kehidupan, kesejahteraan, itu dikatakan muamalah. Dan muamalah ini akan bisa kita lakukan secara bersama-sama ketika kita terbiasa sholat berjamaah, rukuk dan sujud bersama-sama. Bahkan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 37-38, Allah memuji generasi pertama, generasi sahabat, yang mereka punya kekuatan yang dahsyat, dengan pujian yang menjelaskan bahwa mereka itu terbiasa bermuamalah secara berjamaah dan terbiasa ibadah secara berjamaah. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Di masjid itu ada orang-orang, di masjid itu ada orang-orang, la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, yang mereka sibuk dengan kegiatan ekonomi, mereka sibuk dengan kegiatan perdagangan, mereka sibuk dengan kegiatan pasar, mereka ahli pasar, tapi tidak pernah lupa untuk datang ke masjid ketika mendengar azan. Mereka melaksanakan sholat berjamaah, zikir kepada Allah, menunaikan zakat dan lain sebagainya. Jadi kita sekarang ke depan itu harus berusaha bersama-sama membangun dua kekuatan ini, kekuatan berjamaah ibadah dan kekuatan berjamaah muamalah, kekuatan ahli pasar, ya, dan kekuatan ahli masjid yang harus kita bangun, kita satukan. Memang ada penjelasan Rasulullah SAW yang sering disalahartikan oleh kita. Beliau mengatakan begini, khairul buqa masajiduha wa syarrul buqa aswaquha. Tempat yang terbaik di muka bumi itu adalah masjid, sedangkan tempat yang paling buruk di bumi itu adalah pasar. Maka kemudian orang Islam tidak mau aktif di pasar, diserahkan pada orang lain. Kegiatan ekonomi diserahkan pada orang lain.
Jadi apa yang terjadi? Ekonomi ribawi yang muncul ke permukaan, bukan ekonomi yang mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala. Komitmennya komitmen ribawi. Kenapa? Karena umat Islam yang suka sholat berjamaah di masjid tidak mau terlibat dalam kegiatan pasar. Padahal kalau kita lihat contoh dalam sejarah ya, para sahabat Nabi, terutama sahabat Muhajirin yang pindah dari Makkah ke Madinah, itu kan kalau Makkah itu daerah tandus, jadi kekuatan ekonomi ketika itu dalam bidang perdagangan. Beda dengan Madinah, karena pada itu daerah subur, maka kekuatan ekonomi adalah kekuatan pertanian. Ya, oleh karena itu Nabi mengatakan dan mendorong mereka sahabat-sahabat Muhajirin untuk bergerak di pasar. Jadi tajir, jadi tujar, dan pedagang-pedagang. Dan perdagangan yang dibangun ketika itu, ekonomi yang dibangun ketika itu bukan ekonomi individualistik, bukan ekonomi yang kapitalistik yang mementingkan pribadi sendiri, tapi ekonomi jamaah. Dicontohkan sebagai contohnya Abdurrahman bin Auf, seorang pedagang yang sangat terkenal dalam sejarah Islam. Beliau itu setiap hari keuntungan perdagangannya 2/3 diberikan untuk kepentingan agama, 2/3 untuk kepentingan fakir miskin, kepentingan pendidikan dan sebagainya, 2/3. Jadi kalau punya keuntungan 1 juta berarti 750.000 diinfakkan. Ya, Utsman bin Affan, seorang pedagang juga, kita mengenalnya khalifah yang ketiga. Tapi sebenarnya yang muncul itu, yang kita lihat, yang harus kita gali adalah beliau adalah pawai sekali, kuat sekali, hebat sekali dalam perdagangan. Dan ternyata sekali diminta oleh Rasulullah SAW untuk menginfakkan sebagian hartanya, beliau tercatat dalam sejarah, ya, diungkapkan di dalam surat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali berinfak untuk perjuangan 100 ekor unta, bayangkan, senilai 100 ekor unta, bukannya ekornya, bukan ya, 100 ekor unta, luar biasa. Kalau sekarang 1 ekor unta itu 50 juta harganya misalnya, berarti kan sekali berinfak itu berapa? 5 miliar ya. Itu para sahabat, makanya ada kekuatan yang luar biasa. Terjadi pembentukan peradaban Islam dengan 2 kekuatan. Karena itu ke depan kita ini harus punya concern yang sama. Bagaimana kita menguatkan ibadah mahdoh di masjid berjamaah, bagaimana kita berjamaah dalam bidang amal, apalagi dalam bidang ekonomi. Kita mengetahui bahwa potensi ekonomi umat ini luar biasa. Tidak perlu ragu-ragu akan potensi yang dimiliki umat Islam Indonesia. Kita mengetahui kan ekonomi syariah itu pilarnya ada 3, ya. Pilar ekonomi syariah secara eksplisit dinyatakan dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 278 sampai 280. Ada 3 yang itu dimiliki umat Islam semuanya. Tinggal bagaimana kita berjamaah, ya, saling membantu, saling mendukung satu dengan yang lain, saling menguatkan, bukan saling menjegal, ya, bukan saling menggunting dalam nifatan, tapi harus saling mendukung. Di mana kekurangannya, kelemahannya kita bantu. Ya, tugas kita menguatkan peran ekonomi syariah. Pertama adalah sektor yang pertama, sektor real, sektor al-bai', sektor tijarah, sektor perdagangan. Kita mengetahui kan bagaimana sekarang dahsyatnya sektor perdagangan, ya, perdagangan barang halal, pakaian halal dan sebagainya. Potensinya luar biasa. Sudah banyak para ahli yang mengungkapkan, yang melakukan riset, ya, tentang potensi dari sektor perdagangannya, sektor real. Yang kedua adalah sektor moneter, sektor keuangan yang dijaminkan lembaga keuangan syariah. Ada bank syariah, ada asuransi syariah, ada pembiayaan syariah, ya, ada kegiatan permodalan syariah dan lain sebagainya. Itu potensi yang kita miliki, ya.
lembaga-lembaga keuangan yang non ribawi. Karena apa? Karena yang namanya riba, yang namanya bunga itu merusak tatanan kehidupan. Bahkan saya dalam sebuah kesempatan menyatakan ya, pertemuan di Jakarta, saya sampaikan kerusakan sekarang itu sebenarnya karena sistem ribawi. Kenapa? Karena sistem ribawi itu tidak pernah memperhatikan proses. Yang paling penting memperhatikan hasil. Jadi orientasinya pada hasil, bukan pada proses. Sedangkan dalam Islam, dalam agama kita, di samping orientasi pada hasil, juga orientasi pada proses. Proses itu penting. Bahkan kalaupun hasil tidak maksimal, ketika proses maksimal, maka mendapatkan nilai yang maksimal. Man amila sholihan min dzakarin unsa, itu kan proses. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, falanuhyiyannau hayatan thayyibah, akan berikan kehidupan, akan berikan kehidupan dengan kehidupan at-thayyibah, kehidupan yang baik. Orientasinya pada proses, bukan semata-mata hasil. Sistem ekonomi Islam itu menekankan pada proses, bukan semata-mata hasil. Sedangkan sistem ribawi menekankan pada apa? Pada hasil, mengabaikan proses. Yang penting ada fixed return, ya. Yang penting ada keuntungan yang jelas. Apapun caranya, apakah halal atau haram, tidak menjadi masalah. Tapi kalau dalam ekonomi syariah, kita mengerti yang penting prosesnya di samping hasil. Proses yang baik akan menghasilkan hasil yang baik. Ya, bagi contoh misalnya riba. Di dalam Al-Quran itu banyak disandingkan riba itu dengan sodako, ya, riba dengan zakat. Misalnya Ar-Rum 39, saya selalu menyampaikan dalam setiap ceramah itu Ar-Rum 39 supaya populer di kalangan umat Islam. Sebab sekarang itu yang populer Ar-Rum 21, ya, selalu ada pada suatu undangan perkawinan. Ar-Rum 39 itu kan ada komparasi yang diberikan Allah untuk merubah paradigma berpikir kita, yaitu tentang riba dan zakat. Riba itu kan menghasilkan, menambah, yazid, an-nama, berkembang dari 100.000 menjadi 200.000, ya, misalnya gitu. Tapi kalau zakatnya berkurang, an-naqsu, 10 juta, 2% kita keluarkan berkurang. Tapi apa? Dalam Ar-Rum 39, wa ma ataitum min riban liyarbu'a fi amwalin nas fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah fa ulaika humul mudhifun. Harta yang kalian ribakan supaya berkembang dalam pandangan manusia tidak pernah berkembang dalam pandangan Allah, dan harta yang kalian keluarkan zakatnya fa ulaika humul mudhifun, itulah orang-orang yang akan lipat gandakan pahalanya, lipat gandakan hartanya. Jadi hasilnya lain gitu, karena prosesnya benar, hasilnya lain. Nah, ini adalah sektor yang kedua, sektor moneter. Yang ketiga tidak kalah apanya, potensinya juga sektor Islamic Social Finance, ya, yaitu sektor yang berkaitan dengan sosial, yang disebut dengan riswab, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Itu juga luar biasa. Bukan di samping sebagai ibadah, bagian kebaikan kepada sesama muslim, tapi juga ada fungsi-fungsi ekonomi. Ya, ada nilai-nilai ekonomi. Oleh karena itu sekali lagi mari kita, tapi ini bisa kita lakukan secara berjamaah, ya. Kalau berjamaah itu dalam pengertian barisan yang rapi, teratur, ya, saling mendukung, bukan saling menjatuhkan, bukan saling melecehkan, bukan saling menggunting dalam lipatan, ya, saling menghantam, bukan, tapi saling mendukung. Tugas kita adalah saling mendukung satu dengan yang lain dalam bidang muamalah secara berjamaah. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang mukmin laki-laki maupun perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian adalah pelindung yang lainnya, pendukung yang lainnya, pembela yang lain, ya. Jadi ketika ini tumbuh,
ya, insya Allah akan ada izzah. Allah akan memberikan kekuatan kepada kita. Kita akan insya Allah dengan izinnya menjadi khairul umat yang terbaik, the best umat yang terbaik. Dan ini adalah tugas tanggung jawab kita bersama insya Allah. Ya, apalagi saya lihat ini di masjid yang indah ini, yang besar ini, jamaahnya alhamdulillah. Ya, biasanya kalau subuh itu di mana-mana jamaahnya ada kemajuan, maksudnya kemajuan semakin depan. Semakin sedikit, tapi tidak saya lihat sampai 5. Mudah-mudahan ini menjadi kebiasaan ya. Kita saling mendukung ya, kita berkolaborasi dalam kebaikan ya, terutama dalam bidang ekonomi, dalam politik, dalam pendidikan. Tidak bisa kita menyelesaikan sendiri. Sehebat apapun lembaga kita tidak mungkin bisa menyelesaikan sendiri problematika umat yang begitu banyak. Kalau kita sendirian, jalan masing-masing, kita harus jalan bersama serta rapi dan teratur, saling mendukung, saling menasihati. Insya Allah hasilnya adalah kebaikan baik kita, kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Saya kira demikian yang Bapak sampaikan, yang namanya kultum ya, kuliah tersenatum ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil nabiyyin, wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil mursalin, وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا، والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا، ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا، وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا، واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا.
sama-sama. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة ورحمة الله. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم عليه وعلى آله. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترى